Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurmilansyah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 1 Lembur Sawah, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Berikut adalah video coaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurmilansyah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 1 Lembur Sawah, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Putri Situpa SPD, yang mana beliau ini adalah guru kelas 4 di SD Negeri 1 Lembur Sawah. Apa kabarnya Bu Putri hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, terima kasih ya Bu Putri sudah meluangkan waktunya hari ini. Bu Putri, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya. Jadi percakapan yang dilakukan sebelum saya nanti melaksanakan supervisi kelas ya ke kelas Bu Putri. Nah Bu Putri, adapun dari tujuan dilaksanakannya supervisi kelas ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kesiapan Bu Putri nanti untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini ya, pada percakapan praobservasi kali ini tujuannya juga adalah untuk lebih nanti membuat Bu Putri lebih siap lagi ya Bu Putri ya ketika masuk ke dalam kelas, supaya lebih percaya diri juga dan nanti supaya diketahui juga sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan. Bu Putri, dalam percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang akan saya ajukan ya Bu ya, boleh ya Bu ya? Ya, jadi untuk yang pertama mungkin pertanyaannya ya Bu Putri, saya ingin mengetahui nanti itu tujuan pembelajaran Bu Putri itu apa Bu? Untuk tujuan pembelajarannya saya jelaskan dulu ya Bu Mila. Saya mengambil materi mengenai fotosintesis pada mata pelajaran IPAS. Iya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri di sini ada dua. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami elemen yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Lalu yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan beserta hasilnya nantinya. Jadi itu ya tujuan pembelajarannya ada dua ya Bu ya. Ada dua tujuan pembelajaran tadi yang sudah Bu Putri jelaskan. Jadi sangat jelas ya Bu tujuan pembelajarannya pada materi pelajaran IPAS ya Bu ya. Ya. Kemudian Bu Putri selain itu, selain dari tujuan pembelajaran tadi, saya juga ingin lebih mengetahui lagi area pengembangan apa sih yang ingin Bu Putri capai nantinya. Untuk aspeknya ada dua, yaitu yang pertama ada pengetahuan dan yang kedua ada keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu sendiri yaitu siswa dapat menguraikan atau menjelaskan mengenai pengertian dari proses fotosintesis, hasilnya dan elemen apa saja yang dibutuhkan. Nah, lalu untuk keterampilannya, siswa dapat membuat narasi atau menyimpulkan ya Bu Mila, merangkum mengenai proses fotosintesis tersebut. Nah, iya. Nah, kebetulan keterampilan juga kan saya memakai RPP diferensiasi yang mengelompokkan siswa itu sesuai minatnya. Nah, di sini ada 3 minat, ada auditori, kinetik, dan visual. Nah, untuk visual itu sendiri mereka mengembangkan keterampilan menggambar. Kalau yang auditori membuat narasi, untuk yang kinetik ya menyusun puzzle saja. Oh iya, jadi ada dua aspek ya barusan ya Bu, ada dua aspek yang ingin dikembangkannya, yaitu yang pertama aspek pengetahuannya dan juga aspek keterampilannya. Yang mana juga Bu Putri tadi mengelompokkan berdasarkan minat ya Bu ya. Jadi Bu Putri strateginya adalah diferensiasi ya Bu ya, mengelompokkan berdasarkan minat. Tadi ada yang anak visualnya, auditorinya, juga kinestetiknya ya Bu ya, terfasilitasi semua ya. Nah Bu Putri, kalau dari segi model pembelajarannya Bu Putri nanti akan menggunakan model pembelajaran apa secara keseluruhan Bu? Untuk modelnya saya menggunakan PBL. Nah, RPP-nya tadi diferensiasi dengan mengelompokkan sesuai minat. Lalu untuk metodenya saya memakai metode ceramah dan berdiskusi. Nah, seperti itu Bu. Ya, komplit sekali ya Bu Putri ya. Jadi ternyata sudah sangat siap sekali nih Bu Putri ini untuk mengajar ya. Jadi tadi model pembelajarannya sudah ada, menggunakan PBL ya Bu ya. Kemudian strateginya juga ada. Tadi digabungkan, dikombinasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya RPP-nya.
kemudian juga tadi ada metode diskusi dan ceramah juga. Kemudian Bu, sumber bahan belajar apa saja Bu yang Bu Putri pergunakan? Saya menggunakan video pembelajaran ya Bu Mila, lalu memakai buku juga, sumber ajarnya, dan untuk alat-alat yang menunjang menggunakan laptop, mungkin infocus karena akan ditayangkan video di kelas seperti itu. Wah, sudah sangat siap sekali sepertinya Bu ya. Jadi sudah komplit ya, sudah komplit ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Ya. Nah, Bu Putri, kalau saya perhatikan ini tadi Bu Putri sudah sangat siap sekali untuk melaksanakan pembelajaran. Semuanya sudah Bu Putri persiapkan dengan maksimal dari mulai LPP sampai ke bahan ajarnya sudah ada. Bu Putri, kira-kira nanti proses pembelajarannya akan dilaksanakan kapan Bu? Rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa karena jadwal belajar IPAS itu memang hari Selasa di tanggal 17 Oktober ya Bu Mila, di jam pelajaran pertama dari jam 7.15 sampai jam 10. Oke, Putri, jadi hari Selasa ya. Jadi kita akan bertemu lagi Bu pada hari Selasa depan. Sekaligus saya mohon izin juga nanti untuk melakukan observasi ke kelas ya Bu ya. Ya, nanti saya akan ikut memperhatikan bagaimana proses pembelajaran Bu Putri dalam kelas. Dan setelah itu Bu Putri nanti setelah selesai melaksanakan pembelajaran, nanti akan ada ini juga Bu, akan ada percakapan pasca observasi juga Bu. Bersedia ya Bu Putri nanti? Bersedia ya. Terima kasih. Tapi nanti saya tidak sendiri Bu, akan ditemani oleh pengajar praktik saya. Jadi nanti kita akan ngobrol bertiga ya Bu Putri ya. Ya, sebelumnya terima kasih sekali ya atas kesediaannya. Nah Bu Putri, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, pada percakapan observasi ini, kira-kira apa yang Bu Putri dapatkan nih Bu selama tadi kita ngobrol dari awal sampai akhir ini Bu? Tentunya banyak sekali ya Bu Mila, salah satunya saya mendapatkan gambaran nanti bagaimana mengajar di kelas, lalu bisa lebih mempersiapkan dari sekarang untuk bahan ajar dan strategi yang akan dipakai. Oke, terima kasih ya Bu Putri ya. Mudah-mudahan percakapan kita kali ini bisa sedikit banyak nanti menambah persiapan juga Bu Putri supaya lebih maksimal lagi, dan harapannya adalah semoga nanti pas pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan ya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Putri ya. Semoga nanti pas pelaksanaan dan percakapan pasca observasinya juga kita bisa berjalan lancar ya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri saja ya Bu Putri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Coba sebelum dimulai pembelajaran, Ibu mau cek semangatnya dulu. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Alhamdulillah ya semuanya. Semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelum dimulai pembelajarannya, seperti biasa kita harus melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Pak Had. Silakan Pak Had dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi
belajar mengenai fotosintesis. Nah, kan minggu lalu kita telah belajar tentang manfaat matahari. Salah satunya bermanfaat untuk tumbuhan, yaitu fotosintesis. Siapa yang sudah tahu tentang fotosintesis? Tahu tidak? Ada yang sudah tahu dan belum tahu. Nah, sekarang ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah tumbuhan bisa merasakan lapar? Bisa. Kenapa tumbuhan bisa merasakan lapar? Karena tumbuhan adalah makhluk hidup. Good job, karena tumbuhan adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada berapa sih? Tiga. Tiga. Yang pertama ada tumbuhan lalu manusia. Hewan. Apa yang dilakukan tumbuhan ketika lapar? Apa? Tumbuhan ketika lapar akan melakukan fotosintesis. Kalau manusia lapar akan melakukan apa? Makan. Kalau hewan? Makan. Tetapi berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oke, Ibu hari ini akan membacakan tujuan pembelajaran kita dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami elemen yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Lalu, siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan beserta hasilnya. Nah, sekarang Ibu mau mengelompokkan dulu. Coba angkat tangannya anak-anak yang suka menggambar. Yang suka menulis. Yang suka berpraktek. Nah, yang suka berpraktek duduk sebelah sini. Kan sudah dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang kinestetik, ada yang auditori, dan ada yang visual. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai fotosintesis. Silahkan disimak. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuhan. Tanam, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan. Tadi kita telah menyimak video mengenai fotosintesis. Sekarang coba siapa yang mau mengemukakan pendapatnya terhadap video yang telah disimak tadi. Coba acungkan tangannya yang bisa menjelaskan. Kalau tidak ada, Ibu Guru tunjuk saja ya. Coba Paha berdiri. Apa yang Paha dapat kemukakan dalam video tadi? Dalam video tadi, tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan dan oksigen kan ya? Ya. Apakah kalau kita menghembuskan nafas terhadap tumbuhan disebutkan karbon dioksida? Ya. Cahaya matahari, sinar matahari yang tumbuhan menghasilkan buah-buahan atau gula kan? Bisa. Terima kasih Paha, tepuk tangan untuk Paha. Betul sekali, tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Melalui apa? Fotosintesis. Apa yang dihasilkan oleh fotosintesis? Oksigen yang selalu kita hirup untuk apa? Bernapas. Coba sekarang hirup oksigen. Hembuskan. Yang dihembuskan itu apa? Karbon dioksida yang akan diserap oleh tumbuhan.
itu bagaimana prosesnya, bahannya apa saja. Uraikan pengertian fotosintesis itu apa. Silahkan dibuat narasi. Apa? Boleh kan kelompok berdiskusi dengan kelompoknya, silahkan berdiskusi dengan kelompok. Oke, yang suka berpraktik langsung ibu punya pajal. Silahkan nanti ke depan ditempelkan pajalnya di papan tulis. Coba urutin berdiskusi di sini, urutin. Sampai balik.
ya Nabi. Betul. Jadi kita boleh lupa ya, siap? Ya. Ibu guru ucapkan terima kasih hari ini karena belajarnya sudah hebat dan semangat. Semoga di setiap hari proses pembelajarannya selalu hebat dan semangat. Kita tutup pembelajaran kali ini seperti biasa, dibuka dengan doa dan ditutup dengan doa. Silahkan untuk Faha dipimpin doanya. Dalam hati dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya kembali ya Bu Putri. Sudah mengajar barisan. Terima kasih waktunya. Gimana Ibu Putri hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Terima kasih. Dan sehat terus Ibu Putri. Putri, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal ketika percakapan observasi, saya sampaikan bahwa nanti setelah pembelajaran akan ada percakapan pasca observasi. Nah, tujuan dari percakapan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan ya. Nah, jadi pada percakapan pasca observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Boleh? Terima kasih ya Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya Bu ya. Jadi yang pertama itu saya ingin tahu perasaan Bu Putri setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran itu bagaimana Bu? Allah selesai melakukan proses pembelajaran tentunya waktu gugup ya Bu, dan tegak karena biasanya kalau mengajar itu tidak direkam oleh kamera, sekarang direkam. Dan juga ini pertama kalinya saya memakai Everpray diferensiasi. Terima kasih juga kepada Mila atas sharing-nya. Beberapa kali kita diskusi, akhirnya saya bisa membuat Everpray diferensiasi dengan contoh yang menjelaskan. Alhamdulillah saya cukup puas dengan proses pembelajarannya karena semua tahapannya sudah dilakukan seperti itu. Nah, di sini saya memakai Everpray diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten kan materinya itu berbeda-bedakan dengan gaya belajar siswa. Nah, untuk siswa saya memfasilitasi dengan diberikan gambar dan hasil produknya itu berupa poster. Untuk yang kinestetik saya fasilitasi dengan pelajar dan langsung ke lapangan. Dan untuk yang auditori itu diberikan pengertian mengenai kapasitas. Kebetulan kan materinya itu sebut dari hasil produknya itu narasinya. Jadi secara keseluruhan Putri sudah merasa puas ya Bu ya. Saya Bu ya. Sudah merasa puas dengan proses pembelajaran dan kemudian Bu waktu kita percakapan observasi kan ada area pengembangan yang sudah disampaikan. Nah, saya ingin tahu juga setelah dilaksanakan proses pembelajaran ini area pengembangan sekarang apakah sudah bisa sana atau Menurut saya sudah terlaksana ya bila untuk area pengembangan yaitu aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan siswa dapat menguraikan atau menjelaskan mengenai pengertian konsentrasi, prosesnya bagaimana, hasilnya apa. Dan untuk yang keterampilan itu kan dibagi-bagi sesuai gaya belajarnya masing-masing. Keterampilan gambarnya, membuat narasi, dan juga berpraktik langsung. Nah, sebelum saya membuat SPP juga, saya mendiagnosa siswa dulu. Melihat mengapa siswa, oh ini cenderung kemana sih? Oh ternyata sih ini cenderungnya ke visual, kinestetik dan juga auditori.
Saatnya di video pembelajaran di videonya ada mengacungkan tangan, yang saya amati sudah sesuai dengan siapa saja yang mengacungkan tangan gitu. Jadi ya anak-anak di awal sudah ada diagnosa ya. Jadi sudah itu ya, jadi ada pengembangannya tadi mengembangkan aspek pengetahuan dan pengetahuan ya, kemudian tadi sudah menentukan juga tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan minat dan juga gaya belajar yang sudah dikenalkan di awal dengan diagnosa tadi ya Bu ya. Kemudian Bu selain itu sama tadi ya Bu Putri setelah melaksanakan belajar itu kan menyampaikan bahwa sudah nih kita melaksanakan area pengetahuannya bukan semuanya dengan ketika menerapkan itu Bu di kelas belajar itu ada kendala ataupun menurut Putri masih ada kurangnya tidak sih Bu? Kalau dalam proses pembelajaran bicara lancar, namun pasti kendala yang saya rasakan itu dalam pengelolaan kelas. Kan siswa itu banyaknya ada 45 siswa, sedangkan kelas tidak terlalu luas sehingga anak yang tidak itu tidak leluasa untuk bergerak. Jadi itu yang menurut Putri ada kendala atau kekurangan saja yaitu dalam pengelolaan kelas sehingga anak mungkin tidak urusan tidak luas. Dia tidak leluasa bergerak. Makanya waktu pembelajaran itu saya cuma memindahkan siswa posisi duduknya saja, tidak merubah itu bangku. Iya, karena keterbatasan ini ya berarti ya. Itu selain itu ada lagi tidak begitu ya terkait pengelolaan kelas, pengaturan posisi di bangku, kendalanya apakah hanya itu saja atau ada yang lain? Itu saja sih sebenarnya dalam pengelolaan kelas dia. Besar banget itu menghindari kata-kata juga ya posisi dan juga kelas gitu ya mungkin tidak terlalu luas ya. Kemudian mungkin untuk mengatasi kendala atau kekurangan yang dirasakan barusan itu apakah ada sesuatu ataupun rencana yang sudah dirancang supaya ini bisa teratasi? Untuk yang administratif dari sikap kita, makanya saya bawa pembelajaran itu di lapangan Bu. Dari bahasa belajarnya mereka mengamati langsung mengenai proses itu. Jadi solusi dari itu yaitu dengan anak tidak saling kelas itu ya, tidak semuanya di kelas tapi ada di bawah-bawah juga belajar di lapangan supaya membuat lagi juga dan juga berpuasa dengan cara mengamati sebagai secara langsung ya Bu. Putri untuk apakah ada rencana untuk perbaikan di masa yang akan datang, maksudnya di pembelajaran selanjutnya? Tadi kan Putri untuk ini pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu ya terkait pengelolaan kelas yang dirasa Putri belum maksimal. Nah Putri untuk pembelajaran selanjutnya rencana apa yang akan Putri lakukan ataupun yang akan Putri terapkan supaya kendala tadi bisa teratasi selain yang baru saya sampaikan pembelajaran mungkin yang dilakukan juga kan ini terlepas mungkin memasukkan lebih banyak game ya sedikit misalnya siswa akan fokusnya itu kembali gitu ya. Jadi itu ya selain dibawa keluar juga di kelas juga lebih sering mungkin anak dia baik seperti jadi itu kan tadi ada kendala kemudian nanti juga sudah menyampaikan solusi kendala seperti apa tadi dengan pembawaan keluar dari ruangan juga lebih banyak yang interaktif di dalam kelas sehingga anak juga bisa mengatasi rasa bosan dan juga tidak terpaku di kelas saja. Baik Bu Putri, nah untuk tindak lanjutnya nih Bu Putri untuk kekurangan tadi kan Bu Putri menyampaikan ada dirasa masih ada yang kurang. Kira-kira Bu Putri akan memperbaiki dalam pelajaran selanjutnya? Kebetulan pelajaran IPA itu ada di hari Sabtu, insya Allah di hari Sabtu minggu sekarang di tanggal 28. Jadi Bu Putri akan ini lagi mencoba memaksimalkan.
Ya, Ya. Jadi materinya masih IPAS ya Bu ya? ya masih IPAS, tapi berbeda ya. Ya, pengembangannya berbeda. Tapi mungkin apa yang dirasa kurang di pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dimaksimalkan di pembelajaran selanjutnya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Jadi itu seperti akan melaksanakan pembelajaran kembali dengan materi pelajaran IPAS, tapi dengan materi yang berbeda pada hari Sabtu tanggal 8 ini. Terima kasih ya Bu Putri. Itu tadi ya Bu Putri, terima kasih sudah menyampaikan perasaan juga kendala yang dihadapi, kemudian juga tadi ada yang pengembangannya juga sudah. Terima kasih pembelajarannya sudah luar biasa sekali ya Bu Putri, sudah hebat mengajarnya. Bu, sebelum ini ya percakapan kita dari awal sampai akhir nih, dari percakapan kita ada lagi yang perlu kita pakai apa yang bisa kita pelajari mungkin yang Ya, percakapan ini sekalian membahasnya terus dari awal sampai sekarang saya lebih mengerti apa itu RPP diferensiasi. Asalnya kan saya tidak tahu dan bisa menerapkan juga, terus bisa mengetahui perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan. Bu Putri, terima kasih sekali atas waktunya, partisipasinya juga, dan terima kasih juga atas pengalaman belajarnya yang luar biasa. Jadi sudah hebat dan keren ketika mengajar, saya juga belajar juga dari Bu Putri. Terima kasih, nanti kita akan bertemu kembali. Saya ada satu waktu kembali waktunya saya kembali. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.